Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita aplikasi komputer perkantoran untuk minggu keempat atau pertemuan keempat. Oke, nah pada minggu keempat kita akan belajar mengenai statistik deskriptif. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari pada mata kuliah statistik bisnis. Jadi kita akan menentukan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur yang akan kita gunakan. Untuk statistik deskriptif sendiri itu ada di menu Analyze. Nah, jadi kita input dulu datanya yang ini ya. Oke, nah jadi di sini jenis kelamin itu kita pakainya tetap numerik. Nah, cuma kita beri value di sini ya. Jadi satu itu laki-laki, kemudian 2 perempuan. Oke. Kemudian yang kedua nilai UAS. Oke, kalau sudah kita input datanya di sini. Oke, jadi jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2. Oke, nah jadi datanya sudah diinput. Ini kita simpan dulu. Kita simpan misalnya M4 underscore 1 atau M4 statistik deskriptif. Nah, sekarang menu untuk statistik deskriptif itu ada di Analyze. Nah, jadi Analyze ini adalah menu untuk menganalisis ya, menganalisis data. Nah, jadi di sini deskriptif statistik. Nah, ada banyak pilihan yang bisa kita pilih di sini. Jadi ada frekuensi, ada deskriptif, ada explore, ada crosstab, ada rasio, pp plots, ada kiki plot. Nah, jadi kita coba dulu berdasarkan job sheet-nya. Oke. Nah, pertama kita akan mencoba menggunakan menu frekuensi ya. Jadi di sini analyze deskriptif statistik ada frekuensi. Nah, sebenarnya frekuensi ini dia akan menghitung ya berapa banyak datanya gitu. Nah, kita coba kita masukkan jenis kelamin. Oke. Nah, ini variable view-nya tadi lupa. Nah, jadi measure-nya untuk jenis kelamin itu kan nominal ya. Nah, ini baru scale ya. Nilai UAS baru scale. Oke. Analyze deskriptif statistik lalu frekuensi. Kita coba kita masukkan semuanya. Nah, kita lihat di sini ada menu statistik. Nah, jadi kita bisa memilih atau kita inginnya munculkan apa. Nah, jadi di sini bisa kuartil. Kemudian nah ini central tendency kita sudah belajar, ada mean, median, modus ya. Bisa. Kemudian standar deviasi, variansi, nah, ada range, maksimum, minimum. Oke. Nah, bisa semua ya. Oke. Nah, kemudian ada menu chart di sini ya. Jadi ingin menggambar grafik bisa di sini, misalnya mau pakai apa, histogram bisa, atau mau menggunakan bar chart juga bisa. Oke. Nah, karena di sini kita langsung pilih 2, jadi kita coba histogram ya. Histogram cocok untuk nilai UAS tapi tidak untuk jenis kelamin ya. Oke. Format, nah format ini nggak ada. Ini misalnya mau disusun ya berdasarkan apa.
berdasarkan nilai dari terkecil terbesar. Oke. Lalu kita okekan. Nah, jadi di sini statistiknya yaitu jenis kelamin itu ada 20, datanya benar ya. Jadi missingnya 0, jadi nggak ada data yang kosong. Kemudian nilai UAS juga 20 lengkap. Nah, minnya, nah karena ini sebenarnya datanya nominal, jadi nggak bisa ya sebenarnya kita lihat ininya min mediannya, tapi modusnya 1. Kalau modus 1 berarti laki-laki yang paling sering muncul ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini nilai UAS datanya scale di sini ya. Atau rasio di sini. Nah, jadi di sini minnya 76,25, kemudian mediannya 75, modusnya 75. Nah, jadi ini semua yang sudah kita pelajari di statistik bisnis ya, kalau menggunakan SPSS cukup klik saja muncul semua ya. Jadi ini bisa di copy, misalnya ingin dipindahkan ke Microsoft Word. Oke. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kita juga sudah pernah buat ya. Oke, nah jadi laki-laki itu 11 orang, perempuan itu 9, persentasenya 55, 45, totalnya 100. Oke, nah selanjutnya untuk nilai UAS ini ya. Jadi nilai 57 itu 1 munculnya, ini persentasenya, persentase kumulatifnya ada di sini. Ya, ini sama persis seperti yang kita pelajari di mata kuliah statistik bisnis. Nah, ini histogram ya. Jadi di sini 1, 2 ya. Jadi ini laki-laki, ini perempuan, ini jumlahnya. Ya, ini untuk nilai UAS. Jadi histogramnya muncul ya. Oke. Nah, jadi ini output ini bisa kalian simpan atau bisa kalian copy pindahkan ke Word ya. Kalau mau simpan silahkan disimpan, misalnya di save as. Nah, output, nah di sini ada output apa. Oke, kalau kita lihat, kita pindahkan dulu. Oke, misalnya output di sini frekuensi, disimpan. Nah, jadi nanti kalau dibuka maka akan muncul lagi output seperti ini tanpa harus mengolah datanya, klik analyze tadi ya. Oke. Nah, jadi itu untuk frekuensi. Selanjutnya kita akan mencoba menu ya, menu deskriptif ya. Oke. Nah, jadi analyze nah, jadi frekuensi sudah kita coba. Nah, sekarang deskriptif. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Jadi di sini ada pilihan juga. Ada min, variansi kalau mau, standar deviasi, ada kurtosis, skewness juga. Nah, hanya saja pada deskriptif ini dia tidak ada menu untuk menampilkan grafik ya. Kalau kita lihat. Oke. Nah, jadi dia hanya muncul deskriptif statistik seperti ini. Jadi misalnya jenis kelamin itu datanya 20, minimumnya 1, maksimum 2, minnya, standar deviasi, variansi. Jadi munculnya hanya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba menu analyze deskriptif lalu pilih explore. Nah, kalau explore ini misalnya jadi bisa kita pisahkan ya. Misalnya kita ingin melihat nilai UAS berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi bisa kita pisah di sini. Nah, statistiknya ini deskriptif. Oke, nah plotnya kita bisa tampilkan steep and leaf, histogram juga bisa.
Nah, ini kalau mau uji normalitas juga bisa. Di sini ada plotnya ya, plot distribusi normalnya nanti. Oke, kita coba ya di menu option. Oke, nah kalau sudah, jadi ini bisa kita oke. Jadi kita ingin melihat ya, kalau di Explorer ini kita bisa memisahkan nilai UAS berdasarkan jenis kelamin. Oke, nah ini dia, ini case processing summary-nya. Jadi ini muncul duluan ya. Nah, jadi di sini laki-lakinya 11, perempuannya 9. Oke. Nah, jadi di sini kita ingin melihat nilai UAS berdasarkan jenis kelamin. Jadi dia akan dipisahkan. Jadi mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, untuk laki-laki sendiri di sana rata-ratanya 76. Untuk yang perempuan rata-ratanya 76,5556. Jadi dia datanya dengan SPSS dipisah. Jadi mana yang laki-laki dihitungnya rata-ratanya, kemudian dihitungnya mediannya, variansinya. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi dia langsung dipisahkan. Oke, nah jadi ini uji normalitasnya. Nah, ini untuk yang laki-laki. Nanti akan kita pelajari uji normalitas detailnya ya. Oke. Nah, ini histogramnya. Jadi dia dipisah ya, karena kita pakai tadi ya menu explore. Jadi dia akan mengeksplorasi lebih detail lagi. Jadi dia kita pisahkan tadi berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi ada dua di sini histogram untuk yang nilai UAS mahasiswa laki-laki, ini nilai UAS untuk mahasiswa perempuan. Nah, jadi steam and leave-nya juga seperti itu ya, dipisahkan dengan dia. Oke, ini Kiki plot nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini udah kita pelajari ya, box plot. Oke, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, di sini ada outlier ya, atau pencilan. Oke, ini untuk menu tadi explore ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fitur cross tab. Nah, jadi di sini biasanya digunakan untuk yang datanya nominal ya. Oke, jadi bukan hasil pengukuran ya, jadi seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan lain-lain. Oke. Nah, jadi ini dia datanya. Oke, kita input dulu datanya. Nah, jadi digabung saja nggak apa-apa di sini. Oke, misalnya nah, jadi di sini 0. Nah, kita kasih value-nya jangan lupa, misalnya 1. Nah, kita lihat apa yang paling rendah di sini. Jadi paling rendah di sini adalah SMA ya. 1 SMA, kemudian 2 akademi misalnya, 3 sarjana. Oke, ada lagi. Oke, sudah oke. Nah, kemudian pekerjaan. Jadi datanya tetap numerik ya, tidak kita ubah, tapi di sini value-nya kita beri misalnya 1. Ini misalnya pengusaha, kemudian 2 karyawan, 3 petani, kemudian 4 pedagang, oke, apalagi pedagang. Oke, sudah ya, ada 4 nih. Oke, nah kemudian baru kita masukkan datanya sini.
sarjana tadi 3, SMA 1, 2, pedagang 4. Oke, kalau sudah kita simpan dulu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan menu yaitu ini ya, cross tab ya. Jadi cross tab ini atau cross tab ini biasa digunakan untuk melihat pengaruh ya, apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap pekerjaannya. Jadi seperti itu untuk melihat pengaruh, tapi datanya di sana data nominal ya. Jadi datanya nominal di sini. Oke, nah kita coba analyze descriptive statistik. Lalu kita pilih di sini cross tab. Ya, tadi belum diatur ya. Oke. Nah, datanya ini kita ganti nominal. Oke. Analyze descriptive statistik. Kemudian pilih cross tab. Nah, jadi di sini ada row dan column ya. Oke. Nah, di sini ya kita masukkan di row-nya itu pendidikan. Jadi tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan di kolomnya. Oke. Nah, kita lihat eksaknya, kita nggak pakai ini. Ya, statistiknya. Nah, di sini kita pakai chi-square saja. Kemudian untuk korelasi ya kita pakainya. Nah, jadi di sini karena datanya data nominal, jadi waktu itu kita sudah mencari korelasi, tapi datanya untuk yang scale ya atau yang rasio itu menggunakan korelasi persen ya, R yang kita cari waktu itu. Nah, di sini kita bisa pakai Candlestone, Sommer juga bisa, Gamma juga bisa. Oke, kita coba nanti ya. Kita lihat perbedaannya. Oke, kalau sudah kita continue. Oke. Nah, jadi di sini ada cash processing summary seperti biasa. Ini melihat berapa jumlah datanya, ada yang hilang tidak. Oke. Nah, jadi di sini tingkat pendidikan terhadap pekerjaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah maka datanya di sini dia akan dibagi ya. Misalnya tingkat pendidikannya SMA, SMU, yang menjadi pengusaha itu 2, kemudian untuk yang menjadi karyawan itu 1, petani 3, pedagang 2, totalnya 8. Akademi itu yang jadi pengusaha tidak ada, tapi jadi karyawan itu 5 orang, pedagang 1, totalnya 6. Yang menjadi dari sarjana menjadi pengusaha itu 5, karyawan 9, kemudian pedagang 2, totalnya 16, sehingga total keseluruhan itu 30. Jadi ini dia kalau kita menggunakan cross tab ya. Jadi dia akan dibagi-bagi, ini row-nya tadi kita pilih pendidikan, kolomnya kita pilih pekerjaan. Nah, jadi di sini ada chi-square test, yaitu uji Chi kuadrat, yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap pekerjaan. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi di sini ada p-value ya atau signifikansi. Nah, jadi kita ketika belajar statistik bisnis, kita menggunakan yang hitung-hitung ya, misalnya T-hitung. Nah, maka di sini kita tidak menggunakan yang hitung-hitung, tapi kita menggunakan p-value di sini atau nilai signifikansinya ya di sini 0,026. Nah, jadi p-value-nya itu 0,026. Nah, apakah H0 ditolak atau H0 tidak ditolak? Nah, jadi H0 ditolak jika p-value-nya itu kurang dari alfa. Nah, di sini kalau kita ambil alfanya itu 5% atau 0,05, maka p-value-nya ini tentunya kurang dari alfa atau kurang dari 0,05.
maka H0-nya itu ditolak. Nah, biasa H0 itu kan tidak terdapat perbedaan ya. Nah, karena H0-nya ditolak, maka H1-nya kita terima, yaitu terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh pendidikan atau terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pekerjaan. Oke, nah jadi kita lihatnya berdasarkan asymptotic signifikan ya. Jadi ini two side. Nah jadi kita nggak tahu pengaruhnya positif atau negatif. Yang penting ada pengaruh di sini. Nah jadi ujinya ini dua arah ya, atau dua ekor. Nah jadi bisa pengaruhnya positif, bisa pengaruhnya negatif. Oke. Nah, untuk pertemuan keempat sepertinya cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu evaluasinya. Nah, ini dia evaluasinya. Jadi silahkan kalian kerjakan prosedurnya. Kemudian pindahkan semua output tadi ke dalam Microsoft Word. Nah, jadi yang kalian kirim adalah Microsoft Word-nya. Jadi kalian lihat tadi frekuensi apa saja yang muncul atau outputnya. Kemudian kalian copy, pindahkan ke Microsoft Word. Lalu Microsoft Word-nya yang kalian kirim. Seperti biasa ini job 3 ya. Oke. Demikian untuk minggu keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.